Storytelling riset pasar. Pak Adi, saya Ardi Aksaka Sdujayadi. Saya akan bercerita tentang riset pasar yang sangat penting kita pelajari biar sukses di dunia bisnis. Pak Adi, dengarkanlah ilmu riset pasar yang kau ajarkan. Dengan sabar kau jelaskan pada kami supaya kami paham dan bisa mengaplikasikannya. Riset pasar itu bukan hanya teori, harus dipahami agar bisa diterapkan. Dengan data dan analis yang tepat, kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen. Pak Adi, dengarkanlah ilmu pasar yang kau ajarkan. Dengan sabar kau jelaskan pada kami supaya kami paham dan bisa mengaplikasikannya. Pagi itu, kelas F1 yang terdiri dari 11 mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk berdiskusi teori pasar. Di ruang kelas yang berbawa kopi dan laptop terbuka, mereka duduk melingkar siap dan memberi teori yang sudah mereka pelajari. Namun siapa sangka diskusi ini akan berubah menjadi sebuah perdebatan yang kacau, sangat menghibur. Tujuan dari riset pasar adalah riset pasar yang dilakukan, temuan-temuan utama dari riset pasar, langkah-langkah yang disarankan berdasarkan hasil riset, latar belakang dan tujuan, deskripsi singkat mengenai industri dan sektor sedang dianalis. Apa yang ingin dicapai dengan riset pasar, misalnya pemahaman tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan potensi pasar baru. Metodologi riset, jenis riset, kualitatif, kuantitatif. Metode pengumpulan data, survei, wawancara, fokus grup, observasi, dan data sekunder. Sampel penelitian, jumlah sampel, karakteristik sampel, dan teknik sampling yang digunakan. Profil pasar, segmen pasar, pembagian pasar berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Karakteristik konsumen, demografi, psikografi, perilaku, preferensi produk. Tren pasar yang sedang berkembang dalam industri atau produk. Berapa besar permintaan untuk produk atau layanan yang akan diteliti. Analis pesaing termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Faktor-faktor politik yang mempengaruhi pasar, tren ekonomi relevan seperti tingkat inflasi berdasarkan per kapita. Strategi pemasaran, produk, harga, tempat promosi, people, sumber daya manusia yang mendukung, dan taktik implementasi, rencana rinci yang menerapkan strategi pemasaran. Kesimpulannya, ringkasan temuan. Kesimpulan dari hasil ringkasan pasar secara keseluruhan, langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan hasil riset. Data survei, grafik diagram, tabel analisis, sumber daya sekunder. Tabel riset pasar menjelaskan elemen-elemen penting dalam riset pasar besertakan contoh dari setiap elemen yang memberikan. Contoh kuesioner untuk riset pasar. Produk X, sampo X, yang dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai preferensi konsumen, kebiasaan membeli, dan pandangan mereka terhadap produk tersebut. Supermarket, toko kosmetik, toko online, minimarket, dan lainnya. Apa yang akan mendorong Anda untuk membeli sampo X? Diskon atau promo, rekomendasi teman, keluarga, menarik cara visual. Inovasi dalam produk, misalnya bahan alami, kualitas yang terbukti lainnya. Jika produk X yang diluncurkan dalam varian terbaru, misalnya varian yang berambut minyak, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Sangat tertarik, tidak tertarik, tertarik, dan tidak tahu. Apakah faktor yang paling mempengaruhi keputusan Anda untuk membeli sampo? Efektivitas, harga, bahan alami, merek, ketersediaan di toko, atau lainnya. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari produk sampo X? Aroma, kemasan, kandungan bahan, harga, kualitas, dan lainnya. Apakah Anda memiliki saran untuk masukan untuk produk sampo X? Terima kasih atas partisipasi Anda dalam kuesioner ini. Riset tentang perilaku konsumen, kita harus memahami konsumen suka yang seru-seru, makanya kita goyang biar makin asik. Goyang dulu, riset makin semangat. Konsumen suka goyang, ya kita ikut goyang dulu biar riset makin seru. Pahami konsumen, kita goyang dulu. Apa sih yang kita cari dari mereka? Harga, kualitas, dan brand terkenal. Kita amati, kita analis biar tahu apa yang mereka inginkan. Konsumen suka goyang, kita ikut serta goyang dulu biar riset kita makin seru. Konsumen beli karena apa? Faktor emosional atau diskon besar? Kita riset, kita pahami agar strategi makin efektif. Riset konsumen, riset seru. Pahami konsumen, riset jadi sukses.
Dari teori perilaku konsumen kita tahu bahwa keputusan pembelian itu terpengaruh oleh psikologi. Pakai teori Maslow. Gimana konsumen beli barang sesuai dengan kebutuhan yang dipenuhi agar ujar Agus yang selalu serius dalam diskusi.